Ada pemasukan, tapi begitu diklik ternyata kosong. Nggak tahu juga foto atau footage mana yang ke-download. Gue coba cek di Shutterstock kontributor via web di bagian earning summary. Ternyata berasal dari kontributor font. Akhirnya gue email ke Shutterstock buat nanyain apa itu kontributor font. Dan dijawab sama expertnya yang bernama Jen. Jadi belum lama ini Shutterstock itu dia ngeluncurin Shutterstock AI yang bermitra sama OpenAI dan LG AI Research untuk jual stok gambar yang dibuat menggunakan teknologi DALL-E dari OpenAI dan teknologi X1 dari LG yang berbasis Artificial Intelligence. Kemitraan mereka memanfaatkan teknologi dari X1 dan DALL-E lewat situs web Shutterstock. Kalau layanannya udah tersedia, pelanggan situs bisa bikin gambar baru yang mungkin nggak ada di galeri-galeri stok foto. Jadi, aset-aset kita tuh dipakai buat pengembangan AI. Kurang lebih sistem kerja AI ini sama kayak manusia. Teknologi ini bisa ngasilin gambar baru yang artistik berdasarkan perintah teks jadi gambar. Shutterstock sendiri ngejelasin, ini adalah bentuk pendapatan baru buat kontributor di luar unduhan dan pemberian lisensi aset individu untuk penggunaan komersial atau editorial. Kemungkinan para kontributor dapatnya bakalan lebih sedikit dari pembayaran lisensi AI ini. Daripada kalau pelanggan bayar untuk gambar asli yang digunakan DALL-E buat bikin penggabungannya. Karena dana ini sifatnya kolektif dan bagi hasil ya. Bahkan gue lihat di grup kontributor Shutterstock, ternyata hasilnya itu ada yang dapat di bawah standar 10 sen. Assalamualaikum, kembali lagi dengan gue Egar dari Daily Street Project. Beberapa hari lalu ada kawan yang tanya masalahnya soal Shutterstock lewat WhatsApp. Masalahnya dia ini adalah ada transaksi di bagian earningnya pada tanggal 14 Desember 2022. Tapi setelah dicek ternyata kosong. Foto apa yang ke-download itu dia nggak tahu yang mana. Waktu itu gue anggapnya sih mungkin Shutterstock lagi error ya. Karena habis update tampilan juga kan. Dan 2 hari kemudian di tanggal 16 Desember, gue juga dapat nih transaksi aneh dengan harga $0,75. Ada pemasukan tapi begitu diklik ternyata kosong. Nggak tahu juga foto atau footage mana yang ke-download. Gue coba cek di Shutterstock kontributor via web di bagian earning summary. Ternyata berasal dari kontributor font. Akhirnya gue email ke Shutterstock buat nanyain apa itu kontributor font. Dan dijawab sama expertnya yang bernama Jen. Yang isinya begini. Kontributor font atau dana kontributor adalah bagian dari pendapatan dari gambar yang telah digunakan pelanggan sebagian untuk membuat gambar AI, bukan AI Adobe Illustrator ya. Banyak yang ngira AI atau Adobe Illustrator. Tapi Artificial Intelligence. Nah, Jen ini juga membagikan link untuk lebih jelasnya. Jadi belum lama ini Shutterstock itu dia ngeluncurin Shutterstock AI yang bermitra sama OpenAI dan LG AI Research untuk jual stok gambar yang dibuat menggunakan teknologi DALL-E dari OpenAI dan teknologi X1 dari LG yang berbasis Artificial Intelligence atau AI. Mungkin sebagian dari kalian akhir-akhir ini sering dengar nih, OpenAI. OpenAI ini sebuah laboratorium penelitian kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pendiri salah satunya yang pasti lo kenal adalah Elon Musk. Experts is that they think they know more than they do, and they think they're smarter than they actually are. In general, we are all much smarter than we think we are. Nah, DALL-E dan X1 sendiri adalah teknologi pengolahan gambar yang dibuat sama OpenAI dan LG. Teknologi ini bisa ngasilin gambar baru yang artistik berdasarkan perintah teks jadi gambar. Oke, sekarang kita coba praktekin ya di situs OpenAI-nya. Kita pergi ke Google, ketik OpenAI. Pilih OpenAI. Nah, kalian scroll ke bawah, pilih yang DALL-E 2. Nah, di sini kalian diminta untuk sign up dulu ya. Cara sign up-nya gampang kok, cuma ngisi nama, terus email. Nanti kalian diminta untuk verifikasi email, terus kalian diminta untuk mengisi nomor telepon. Oke, langsung aja. Di sini gue udah ada akunnya. Gue langsung login. Nah, ini tampilan awal dari DALL-E ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengetikkan sesuatu dan diubah menjadi gambar, ini di kolom sini nih. Dan caranya itu kalian tuh harus menjelaskan dulu di awal, kalian itu siapa. Misal gua sebagai seorang content creator fotografi. Jadi di sini di awal gua tulis I'm a photography content creator, make me photographer surreal picture in time. Kurang lebih bahasa Indonesianya begini. Saya seorang content creator fotografi, buatkan saya gambar
surreal photographer di dalam waktu. Nah, ini langsung aja kita generate. Dan kita tunggu hasilnya. Kira-kira gambar apa nih yang muncul sesuai yang gue ketik tadi. Dan ini hasilnya ya. Jadi, teknologi DALL-E ini nih dari OpenAI, dia mengambil gambar dari situs-situs lain ya, yang relate sama yang gue ketikan ini. Jadi mereka gabungkan menjadi satu. Jadi dari berbagai artis tuh, mereka gabungin jadi satu foto kayak begini. Dan itu untuk masalah hak cipta masih kontroversi ya. Gue juga masih belum jelas masalah hak ciptanya ini. Di sini dijelasin juga kemitraan mereka memanfaatkan teknologi dari Exawan dan DALL-E lewat situs web Shutterstock. Kalau layanannya udah tersedia, pelanggan situs bisa bikin gambar baru yang mungkin nggak ada di galeri-galeri stok foto. Terus, apa hubungannya sama aset-aset kita nih bang? Gini, jadi aset-aset kita tuh dipakai buat pengembangan AI. Kurang lebih sistem kerja AI ini sama kayak manusia. Manusia bisa belajar dari hasil pengalaman, contohnya bermain catur. Semakin banyak bermain, maka orang tersebut semakin jago. Cara AI di Shutterstock belajar kurang lebih sama kayak gitu. Cuma cara belajar dan bekerja AI lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan kita manusia. AI bakal dilatih dengan gambar dari aset-aset kita buat menghasilkan yang menurut mereka itu karya seni. Terus pendapatan untuk karya kita yang kepake buat pengembangan ini gimana tuh? Shutterstock sendiri ngejelasin, ini adalah bentuk pendapatan baru buat kontributor di luar unduhan dan pemberian lisensi aset individu untuk penggunaan komersial atau editorial. Penghasilan dari aset-aset kita yang kepake buat menghasilkan AI dikumpulin dalam dana kolektif yang akan didistribusikan setiap 6 bulan sekali. Dan bisa dilihat di earning summary di bagian kontributor fund. Kemungkinan para kontributor dapatnya bakalan lebih sedikit dari pembayaran lisensi AI ini daripada kalau pelanggan bayar untuk gambar asli yang digunakan DALL-E buat bikin penggabungannya. Karena dana ini sifatnya kolektif dan bagi hasil ya. Bahkan gue lihat di grup kontributor Shutterstock, ternyata hasilnya itu ada yang dapat di bawah standar 10 sen. Kalau menurut gue sih, AI ini sesuatu yang nggak bisa dihindarin ya di masa depan. AI malah semakin dekat sama kehidupan kita malah. Contohnya aja handphone kan yang udah bisa respon perintah suara. Mungkin bagi pelanggan Shutterstock ini sesuatu yang menguntungkan, karena dengan AI itu semua akan jauh lebih efisien. Tapi bagi kita para kontributor gimana nih? Apa bakal tergantikan sama robot? Nah, setelah dengar penjelasan tadi gimana nih menurut lo? Soal pengembangan AI ini dan pengaruhnya ke para kontributor Shutterstock, khususnya dari segi pendapatan. Kita diskusi di kolom komentar ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.